Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma warzuqni ilman yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian yang semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan walafiat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin Allahumma. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Humazah. Kemarin kita sudah membahas terkait tentang muqaddimah surat Al-Humazah. Sekarang kita masuk kepada tafsir surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Kita cukupkan sampai ayat 3 dulu ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan para pencela ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan humazah dan lumazah. Humazah itu apa humazah? Arti humazah lughatan humazah hammaz minal hammaz ya. Hamaza yahmizu hamizun hammaz ya. Apa itu artinya humazah? Al-hammazu alladzi yaghtabun nasa wa yat'an fi a'radihim. Al-hammaz adalah orang yang senantiasa selalu mencaci maki manusia. Ini yaghtab, mencaci maki, menghina, meremehkan, merendahkan ya. Wa yat'an fi a'radihim, dan melukai kehormatan manusia, dihinakan kehormatannya. Kamu miskin, kamu hitam, kamu anak orang kecil, kamu nggak punya apa-apa. Ini menghinakan kehormatan ya. Binaan fu'alah. Humazah, lumazah itu mengikuti wazan fu'alah. Oh, ini namanya ya, kalau dalam istilah nahwu syifatun musyabbahah. Artinya sifat yang menunjukkan hal-hal yang lebih ya. Maka di sini mengatakan ya, Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah, beliau mengatakan binaan fu'alah, humazah lumazah mengikuti wazan fu'alah. Limadza? Kenapa? Yadullu ala al-i'tiyad. Karena fu'alah menunjukkan, kenapa? Alal i'tiyad, menunjukkan itu adalah perilaku kebiasaan. Coba bayangkan. Ya, perilaku kebiasaan. Ketika orang fu'alah, lu'anah berarti orang yang suka melaknat. Ukalah, orang yang suka makan. Oh, ya, kuro'ah misalkan. Kori kuro'ah, orang yang senang baca gitu. Ini humazah, orang yang suka Jadi apa? Ini orang tiap hari tidak ada kata-kata keluar kecuali celah
celaan. Wah, kamu pesek, kamu pendek, kamu miskin, kamu hitam, kamu terus tiap hari celaan. Humazah. Ya, yadullu 'alal i'tiyad, menunjukkan menjadi perilaku kebiasaan. Menunjukkan kebiasaannya perilaku seseorang. Fala yuqal, maka tidak dikatakan lu'anah duhakah. Lu'anah, apa lu'anah? Orang yang suka melaknat. Duhakah, kata dhahika yadhak, apa artinya? Orang yang suka ketawa. Ya. Tidak dikatakan lu'anah duhakah, tidak dikatakan sebagai lu'anah atau duhakah illa lil muqsiril mu'tad, kecuali mereka atau dia adalah orang yang memang biasa ketawa, hahaha, duhakah namanya. Orang suka tiap hari ketawa, oh ini duhakah namanya. Duha, orang suka ketawa. Orang biasa melaknat, ini namanya lu'anah. Apa? Lu'anah. Orang bisa tidur, nu'amah. Tukang tidur. Ya, semenit tidur, bangun lagi. Nanti nempel lagi, tidur lagi. Ya, di asrama tidur lagi, itu namanya nu'amah. Ya. Itu. Jadi mengikuti wazan fu'ala. Humazah, berarti orang yang suka jadi setiap keluar rumah mencela. Bahkan mungkin di dalam rumah mencela istrinya, mencela anak-anaknya, mencela barang-barang. Nah, ini bahaya ini, ya. Kemudian apa? Lumazah al-lamaz. Apa itu al-lamaz? Alladzi ya'ibun nas wa yanalu minhum bil hajib wal ain. Lumazah adalah orang yang senantiasa mencela, tapi dengan apa? Bahasa isyarat. Dan apa? Perilaku perbuatan. Kalau humazah dengan apa? Lisan. Tapi kalau lumazah itu dengan bahasa isyarat. Bil hajib, mengejek, mencaci maki dengan hajib, alis, gerakan alis. Gitu ya, gerakan alis. Wal ain, dan dengan kedipan mata. Kemudian dan dengan bahasa isyarat yang lain, mungkin seperti ini, ya, dan seterusnya, dan bahkan sampai kepada perbuatan, mukul, menendang, dan seterusnya, ya. Ketika dia suka mukul, lumazah, ya, suka mengejek dengan isyarat, maka dikatakan sebagai lumazah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Ai adzabun syadidun wa halakun wa dimar, ya. Maka azab yang sangat besar, ya, kebinasaan dan kehancuran, likulli man ya'ibun nasa wa yaghtabuhum, bagi setiap orang-orang yang mencela manusia, wa yaghtabuhum, dan mereka menghinakan manusia, wa yat'an fi a'radihim, dan mereka yang senantiasa melukai, menciderai kehormatan manusia. Au yalmizuhum sirran bi'ainihi au hajibih, atau yang mereka mencela, menghina, merendahkan, meremehkan dengan sirron, secara sembunyi-sembunyi. Dengan apa? Bi'ainihi, dengan kedipan matanya. Jadi kedipan mata itu meremehkan orang, menghinakan orang dengan kedipan mata. Ya, atau dengan bahasa dia mah secuil bagi saya, meremehkan. Ya, masa orang secuil? Orang kan gede, punya kekuatan, punya ilmu, punya kemuliaan. Masa dikatakan dia mah kayak gini, nggak ada apa-apanya buat saya. Nah, ini meremehkan, menghinakan manusia, seakan-akan dirinya hebat, padahal sama-sama manusia. Hanya Allah berikan kelebihan satu dengan yang lainnya berbeda, tapi masing-masing punya Jangan menganggap orang tidak punya kelebihan, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Maka apa? Yalmizuhum sirron, dia selalu mencela secara sembunyi-sembunyi. Dengan apa? Bi'ainihi, dengan kedipan matanya, dengan bahasa isyarat, au hajibihi, dengan alisnya, itu ya. Itu. Kemudian apa? Qalal mufassirun, para ahli tafsir mengatakan hadhi surah nazalat fil Akhnas bin Syarik. Ini nih sebab turunnya ayat nih. Jadi sebab turunnya surat Al-Humazah itu Allah turunkan berkaitan dengan ada orang namanya Al-Akhnas bin Syarik. Siapa?
Akhnas bin Syarik, bukan Anas ya. Akhnas pakai kho. Akhnas bin Syarik. Ya, salah seorang dari orang-orang jahiliyah, orang kafir. Yang dia itu apa? Li'annahu kana katsirul waqi'ati finnas, karena dia kebanyakan mencela manusia. Tiap hari cela. Keluar rumah pasti jalan, kamu pesek, kamu miskin, kamu hitam, kamu ini. Oh, tiap hari celaan. Ya, ke pasar mencela orang, ini barangnya nggak enak, nggak manis, pahit dan seterusnya, celaan. Ya, memang tidak bisa ada bahasa yang sopan, ya nggak? Ini mohon maaf kurang garam, kan gitu. Ini mohon maaf kurang gula, kan gitu. Apaan ini pahit ini? Apaan ini asin ini? Oh, ini kan bahasa-bahasa celah menghina manusia, menyakiti hati manusia. Coba, iya nggak? Nggak enak ini makanannya. Bisa nggak? Mohon maaf ini kurang gula. Kan bisa dengan bahasa sopan. Tapi Akhnas bin Syarik tidak. Setiap hari ketika keluar rumah, bahkan di rumahnya, apa? Yalmizuhum wa ya'ibuhum muqbilin wa mudbirin. Coba bayangkan, ya. Akhnas bin Syarik ini selalu mencela, mencaci maki, menghina manusia, muqbilin, dengan berhadapan-hadapan langsung, di hadapan orang langsung, wa mudbirin, dan di belakang dengan cara apa? Ya tadi, kedipan mata, dengan cara alis, dengan bahasa isyarat dan seterusnya, ya. Jadi luar biasa ini Akhnas bin Syarik, menghina manusia di hadapan orangnya langsung face to face, dan menghina di belakang dengan cara apa? Bahasa isyarat. Dia mah nggak ada apa-apanya, segini bagi saya. Dia mah, misalkan, ini bahasa isyarat, ya. Ini artinya meremehkan orang lain, seakan-akan orang lain tidak punya kelebihan, ya. Pasti manusia ada kelebihan dan kekurangan. Tujuannya untuk apa? Untuk saling melengkapi satu sama. Maka apa? Dalam hukum tafsir, wal hukmu am. Berarti ayat ini hukumnya secara umum. Bukan ayat ini, ya ayat ini turun berkenaan Akhnas bin Syarik. Tapi azab, kebinasaan, kehancuran berlaku untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk Akhnas bin Syarik. Kenapa? Karena juga banyak orang-orang yang seperti Akhnas bin Syarik. Ya enggak? Ada banyak orang-orang yang seperti Akhnas bin Syarik, yang mencaci maki, menghina tiap hari ada. Maka apa? Wal hukmu am. Maka hukum ini, kebinasaan, kehancuran ini umum. Bukan hanya untuk Akhnas bin Syarik. Kenapa? Karena kaidah tafsir mengatakan li'annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena hukum ibroh, pelajaran yang bisa diambil adalah kita mengambil dari keumuman lafaz, bukan dari sebab turunnya ayat. Kalau sebab turunnya surat ini berkenaan siapa? Akhnas bin Syarik. Tapi secara lafaz Allah untuk umum, diumumkan, ya. Artinya apa? Kehancuran, siksaan, kebinasaan itu untuk seluruh manusia yang setiap saat atau yang mengikuti sifat daripada Akhnas bin Syarik tadi, mencela, menghina, mencaci maki, mengejek dan seterusnya. Yang orang-orang yang suka mencela ini biasanya apa? Alladzi jama'a malau wa'addadah. Yang dia mempunyai sifat apa? Bakhil, ya. Yang dia senantiasa mengumpulkan harta wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Dikumpulkan, dihitung-hitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus dihitung. Dihitung lagi. Sudah dihitung, disimpan, dihitung lagi. Takut hilang. Takut ada yang kurang. Takut ada yang mencuri yang hilang dan seterusnya. Ya. Maka apa? Ai alladzi jama'a malan katsira wa ahsahu. Yaitu orang-orang yang suka mencela, orang yang suka menghina, meremehkan, itu juga mempunyai sifat apa? Mereka senantiasa mengumpulkan harta yang banyak, kemudian menghitungnya. Wa hafadhu ala adadih, dan dia terus-menerus menjaga hartanya dengan menghitung-hitung. Jadi sibuk hitung uang. Mengumpulkan dan sibuk menghitung uang. Li'alla yanqus, sehingga tidak berkurang,
famana'ahu minal khairat, dan dia tidak pernah menginfakkan hartanya untuk kebaikan. Qala Imam At-Tabari mengatakan ai ahsa adadahu. Maka dia menghitung jumlahnya. Ya, ada berapa ya. Tapi apa? Walam yunfiqhu fi sabilillah. Tapi dia tidak pernah sedikit pun menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini sifat rata-rata orang suka mencela, orang suka menghina, itu bakhil. Itu bakhil. Maka sifatnya apa? Allah katakan alladzi jama'a ma law wa'ad. Suka menumpuk harta dan menghitung-hitungnya. Walam yu'addi haqqallahu fihi, dan tidak pernah menunaikan hak Allah di dalam harta itu. Hak Allah apa? Zakat mal, itu hak Allah, tidak pernah. Infak, ya, bersedekah, tidak pernah, ya. Walakinnahu jama'ahu wa aw'ahu wa hafidhahu. Akan tapi dia terus-menerus mengumpulkan hartanya dan terus menjaga dan menghitung-hitung tanpa dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yahsabu annama lahu akhladah, dia mengira dengan kebodohannya annama lahu, bahwa hartanya itu akhladahu, dapat mengkalkannya, mengabadikannya di dunia. Maka di sini disebutkan yadhunnu hadzal jahil. Loh, disebutkan jahil orang ini karena bodoh, ya. Orang bodoh ini mengira li ghaflatihim, karena kelalaiannya, karena kebodohannya tadi, annama lahu, bahwasanya hartanya itu saya terukuhu, dia meninggalkan hartanya, mukhallidan fid dunya la yamut, mengumpulkan hartanya dengan tujuan apa? Dia dapat abadi hidup di dunia selama-lamanya, la yamut, tidak mati. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, ya. Maka dapat dipastikan, ya, setiap manusia pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pasti, ya. Maka karena kebodohannya, karena ketamakannya, karena kecintaannya kepada dunia, seakan-akan apa? Dia hidup selama-lamanya. Dengan banyaknya harta, ketika dia sakit bisa berobat ke sana kemari. Dengan rumah sakit yang mewah, megah, alat canggih, bisa terobati penyakitnya. Dengan uangnya bisa membayar siapa saja, dokter spesialis dan seterusnya, tidak. Tapi apa? Ketika sudah datang ajal, maka kematian pasti akan datang. Maka jangan sampai kita seperti Akhnas bin Syarik. Siapa? Akhnas bin Syarik, yang tiap hari mencela manusia dan sibuk mengumpulkan cinta dunia dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.